Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Penjas dalam materi sepak bola. Apa kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian memiliki keterampilan gerak dasar permainan sepak bola. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang gerak spesifik permainan sepak bola, memahami karakter bola yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Permainan yang sesuai dan dapat memberikan pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerak motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Meningkatkan kebugaran jasmani, memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya orang lain. Untuk materi pembelajaran ini, yang pertama gerak spesifik permainan sepak bola. Secara mendetail ini gerak spesifik diartikan sebagai teknik dasar permainan sepak bola. Adapun gerak spesifik tersebut antara lain meningkatkan penguasaan keterampilan teknis dalam situasi permainan sepak bola, melatih dan menerapkan taktik atau strategi tertentu, melatih kerjasama baik bagian tertentu maupun tim secara keseluruhan. Dan keempat, meningkatkan kualitas fisik. B. Gerakan variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Yang pertama ini aktivitas pembelajarannya yaitu gerak variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Gerak variasi bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Misal, gerakan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar. Sedangkan gerakan kombinasi bermakna menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Misalnya, setelah melakukan gerak memberhentikan bola, dilanjutkan dengan gerakan menendang. Kedua, kita melakukan variasi dan kombinasi gerakan menendang, mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Nah, di sini komponen keterampilannya untuk menendang dapat diajarkan secara individual. Yang pertama, kalian berdiri menghadap dinding dengan jarak 1 meter. Kemudian juga tendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan kekuatan sedang ke dinding dan pantulannya bisa kalian diberhentikan dengan telapak kaki. Lalu setelah kalian mendapat peningkatan keterampilan menggunakan kaki menendang dengan kaki bagian dalam, kemudian juga kalian mencoba menggunakan punggung kaki atau kaki bagian luar. Setelah kalian mencoba keterampilan menendang dan menghentikan bola, dilanjut lagi dengan cara berpasangan. Selanjutnya kalian mengganti titik perkenaan bola dengan kaki. Misalnya kalian menendang menggunakan kaki bagian dalam pada titik bawah bola dan mengamati pergerakan bola, bagaimana jalannya bola, kecepatan bola, dan lain-lain. Setelah itu kalian tendang bola pada titik tengah bola, bagaimana pergerakan bola dan kecepatan bola, dan seperti yang lain. Ketiga, variasi dan kombinasi gerakan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Nah, di sini kalian melakukan secara berpasangan atau masing-masing mendapatkan satu bola. Kemudian juga satu orang berdiri di depan, berperan sebagai penentu arah pasangannya di belakang dengan jarak 2 meter. Kemudian penentu arah mulai menggiring bola menggunakan berbagai bagian kaki dengan kaki kanan dan kaki kiri ke berbagai arah dan pasangannya mengikuti gerakan dengan arah yang sama. Setelah beberapa saat kalian melakukan pergantian posisi. Setelah kalian mempelajari variasi menggiring bola menggunakan berbagai bagian kaki, menggunakan kaki kiri dan kanan, nah tugas kalian di sini untuk mendiskusikan keterampilan ini bersama teman-teman kalian. Kemudian yang keempat, variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan menghentikan bola. Jenis latihan ini meningkatkan keterampilan kalian dalam permainan sepak bola dan sekaligus meningkatkan kebugaran jasmani.
Nah, variasi kombinasi gerakannya itu menggiring, menendang, menghentikan bola. Nah, ini teknisnya. Yang pertama, tugas kalian dilakukan secara berpasangan. Setiap pasangan berdiri menghadap ke depan dalam satu barisan. Lalu tugas kalian orang yang pertama itu menggiring menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian menempuh jarak sekitar 7-10 meter. Lalu bola ditahan menggunakan telapak kaki. Kemudian berputar arah 180 derajat. Setelah badan menghadap teman, tendang bola ke arahnya dan ditahan dengan telapak kaki bagian dalam atau luar atau punggung kaki. Nah, lakukan aktivitas ini secara bergantian. Nah, latihan ini dapat divariasikan dengan bentuk lain seperti menggiring, menghentikan, dan menendang bola dengan formasi segitiga. Setelah beberapa saat diganti segi empat, garis lurus, atau menyerong. Nah, pada pola latihan ini akan membuat kalian sangat tertantang dan kemajuan keterampilan kalian agak cepat tercapai. Kelima, variasi dan kombinasi gerak menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang, arah gerakan menggiring lurus. Baik, di sini nanti kalian akan memperagakan variasi dan kombinasi gerakan menggiring, mengumpan ke arah sasaran gawang, dan peserta didik yang lainnya mengamati. Nah, kemudian juga ini aktivitasnya tugas kalian secara berpasangan atau berkelompok, kemudian seluruh peserta didik tersebar ke seluruh kelompok jika sarana memadai. Kemudian juga kalian membuat media pembelajaran berupa gawang menggunakan bendera, kon atau sepatu kira-kira selebar 2 meter. Kemudian juga tempatkan sebuah tanda menggunakan bendera atau tanda itu tadi depan gawang sebagai tanda untuk melakukan tendangan. Nah, ini satu orang sebagai kiper penjaga gawang. Kemudian juga lakukan gerakan menggiring bola menggunakan kaki kiri dan kanan dengan berbagai bagian kaki sampai batas untuk melakukan tendangan. Lakukan gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Lalu aktivitas ini kalian lakukan secara bergantian. Keenam, variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran gawang dengan gerakan mengiring zigzag. Nah, ini kalian mempelajari tentang variasi kombinasi gerakan zigzag. Ya, ini prosedurnya pembelajaran dilakukan secara perorangan atau berpasangan, berkelompok atau formasi banjar. Kemudian juga tugas kalian itu kita juga membuat gawang atau kon atau sebagai tanda untuk kita melakukan zigzag. Nah, ada juga kita buat juga seperti gawang. Nah, di depan gawang itu kita tempatkan 4 tanda, jarak masing-masingnya kira-kira 2 meter dengan posisi zigzag. Lalu tugas kalian itu untuk melakukan gerakan menggiring bola lurus, lalu sampai pada bendera lakukan gerakan menggiring zigzag. Setelah tanda bendera terakhir, lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam, luar atau punggung kaki ke arah gawang. Tujuh, variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola. Yang pertama, aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan, kelompok atau formasi lingkaran. Kemudian lambungkan bola ke atas dengan tangan atau dicungkil dengan ujung kaki. Setelah bola turun, tendang kembali ke atas secara perlahan. Dan saat bola turun, tahan dengan kepala, sundul, dada, paha, lalu bola jatuh ke tanah ditahan dengan kaki. Lakukan di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan atau menggiring bola. Ini juggling bisa, jadi setelah juggling kita kontrol lagi bolanya dan ditahan. Setelah bola itu jatuh ke tanah kita tahan menggunakan kaki. C. Bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Yang pertama, bermain sepak bola pada lapangan kecil menggunakan 2 gawang kecil atau bendera kecil. Nah, di sini jika di tempat kalian ada sarana yang tersedia berupa lapangan atau bola, maka kalian dalam satu kelas sebaiknya melibatkan dalam situasi permainan baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga permainan ini dilakukan dengan jumlah pemainnya 5 orang setiap grupnya.
Aturan yang pertama, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 4 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya atau mengoper. Lakukan permainan bola dengan aturan pertama ini beberapa saat. Aturan kedua, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 3 kali sentuhan, kemudian kemudian mengoper ke temannya. Kemudian juga kita lakukan permainan bola ini dengan aturan beberapa saat. Dilanjutkan dengan aturan ketiga, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 2 kali sentuhan, lalu mengoper ke temannya. Lakukan permainan bola ini dengan aturan ketiga beberapa saat. Aturan keempat, ini sentuhan pertama langsung menendang atau mengoper ke temannya. Nah, ini aktivitas ini dapat kita variasikan dengan cara 3 menit pertama bermain hanya menggunakan tendangan kaki bagian dalam, titik perkenaan bola dengan kaki pada bola bagian atas. Pada 3 menit kemudian hanya menggunakan tendangan menggunakan punggung kaki, titik perkenaan bola pada titik tengah bola. Dan pada 3 menit berikutnya menggunakan tendangan kaki bagian dalam. Nah, perkenaan titik bolanya itu titik bagian bawah. Nah, dengan permainan ini kalian akan mengetahui bahwa mengubah titik perkenaan bola dan akan merubah jalannya bola. Kedua, bermain sepak bola dengan menggunakan 4 bidang. Nah, aktivitas ini kalian bisa dapat membuat 4 buah bidang dengan kapur di lapangan permainan atau tanda lah gitu. Kemudian juga setiap bidang ditempati oleh 3 orang dalam satu regunya. Misal ini regu A 3 pemain pada bidang 1, regu B 3 pemain pada bidang 2, regu C 3 pemain pada bidang 3, regu D 3 pemain pada bidang 4. Nah, regu A yang menempati bidang 1 berteman dengan regu C yang menempati bidang 3 berdiri berhadapan. Regu B yang menempati bidang 2 berteman dengan regu D yang menempati bidang 4 berdiri berhadapan. Bolanya ditempatkan pada regu A dan B dan D. Setiap regu berusaha menendang dan mengumpan bola pada teman satu regu dan lawan regu berusaha untuk menghadangnya. Setiap regu tidak boleh keluar dari bidangnya masing-masing. Regu mendapat 1 poin bila umpan bolanya lolos ke rekannya di bidang lain. Regu dianggap menang bila memperoleh poin terbanyak. Nah, ini aktivitasnya kalian bisa lakukan selama 10-15 menit. Baik, cukup untuk materi hari ini dalam permainan sepak bola. Berbanyak aktivitas fisik di rumah. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.